Ya pemirsa, Mabes Polri melakukan jumpa pers terkait dengan situasi terakhir pasca unjuk rasa Jumat siang. Kita akan langsung bergabung dengan Mabes Polri untuk mengetahui jalannya konferensi pers. Setelah itu nanti akan ada proses yang dalam 2 minggu itu gelar perkara yang juga awalnya sudah kami sampaikan. Oleh karena itu tentu sambil menunggu proses ini adalah kita berharap semua masyarakat harus sebagai konsekuensi negara berdasarkan hukum, tentu kita harus sama-sama membangun sebuah kesadaran hukum bahwa ini adalah mekanisme yang selama ini standar dilakukan oleh kepolisian. Selama ini mungkin tidak begitu clear, tetapi karena ini menjadi perhatian masyarakat, menjadi perhatian publik, kita harus sampaikan ini mekanisme bagus sebenarnya yang diatur dalam suatu peraturan Kapolri berkaitan dengan manajemen penyidikan. Jadi oleh karena itu dalam 2 minggu ini kita harapkan bisa diselesaikan. Kemudian hal-hal lain setelah kita lihat dinamika yang terjadi, setelah dimana kita selesai keluar hasil pertemuan dengan Bapak Wapres setelah maghrib itu, jadi mungkin 18 lewat sedikit, 18 lewat 5, 18 lewat 10, dan tentu ini proses penyampaian. Sebenarnya unjuk rasa itu sudah disepakati pukul 18 harus kita bisa selesai. Karena biar bagaimanapun unjuk rasa adalah di negara kita harus kita akui sebagai perbuatan yang diatur dalam hukum. Jadi unjuk rasa itu tidak bisa bebas sebebas-bebasnya tanpa aturan. Di negara kita lahir Undang-Undang 998 di era reformasi. Lahir undang-undang itu berkaitan bagaimana tata cara warga negara menggunakan hak konstitusi dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Saya pikir ini kita sudah sekian belas tahun pasca reformasi, harusnya kualitas kesadaran kita dalam menyampaikan pendapat itu tambah lebih bagus. Tapi tentu kita tetap memberikan kesempatan kepada perwakilan untuk dapat menyampaikan, ada proses untuk dapat penyampaian kepada masyarakat untuk kembali dengan tertib. Kita tahu bahwa setelah pukul 18 itu, setelah maghrib dan setelah sholat isya, di mana ada yang melakukan sholat berjamaah di lapangan, kemudian ada terjadi dinamika yang tidak kita harapkan sebenarnya. Jadi salah satu bentuk-bentuk kekerasan mulai menjelang dilakukan pembubaran itu adalah seperti ini kira-kira. Coba ini bisa disut lihat, ini petugas yang di Merdeka Barat ya. Ini seorang laki-laki yang, ini salah satu contoh saja seorang laki-laki, tapi tidak satu orang ini yang melakukan penyerangan dengan bambu runcing seperti ini ya. Ini ada botol, ada segala batu dilempar kepada petugas. Termasuk ada benda-benda yang terlarang lain. Yang ini sebenarnya kita minta untuk tidak dilakukan. Unjuk rasa damai itu tidak boleh melarang. Sudah ada maklumat Kapolda Metro Jaya, sudah ada himbauan Mabes Polri bahwa dalam penyelenggaraan operasi itu tidak boleh membawa barang-barang yang membahayakan masyarakat lainnya. Ini adalah hal-hal yang contoh kecil, momen yang memprovokasi yang dilakukan terus-menerus. Jadi bukan apakah ini bagian dari unjuk rasa yang disampaikan ulama atau elemen-elemen lain yang memang dengan sengaja datang untuk menciptakan kerusuhan. Kami sangat menyesalkan itu terjadi. Jadi kita tidak ingin sebenarnya, kita menghormati para warga masyarakat yang berunjuk rasa, kita kawal dengan baik, dengan pendekatan kultural bahkan. Demikian juga upaya-upaya persuasif kita dengan ada mengedepankan para poluan kita. Tetapi ternyata tentu niatnya bukan unjuk rasa, niatnya ingin menyerang petugas. Ini eskalasinya tidak semakin bagus ketika barikadenya tambah lagi dirusak. Lihat security barrier kita itu dirusak. Mereka ingin terobos, mereka ingin mungkin masuk mendekat ke istana dan sebagainya. Ini tidak dibenarkan. Jadi sekali lagi, perbuatan unjuk rasa adalah perbuatan diatur dalam undang-undang. Jadi perbuatan hukum sebenarnya unjuk rasa itu. Jadi unjuk rasa itu bukan perbuatan semau-maunya. Ini bagian daripada pendidikan kepada masyarakat kita, pendidikan hukum, pendidikan budaya dalam berunjuk rasa yang tentunya harus kita clearkan. Oleh karena itu, dengan kondisi yang berkembang dinamika seperti ini, akhirnya diputuskan untuk langkah-langkah pembubaran.
Jadi lewat dari pukul 19, kurang lebih 19.30 ya, itu sudah mulai dilakukan upaya pembubaran dengan menembakkan gas air mata. Menembakkan gas air mata seperti suara ledakan senjata. Jadi itu bukan senjata api, tetapi itu adalah senjata pelontar gas air mata yang dilontarkan kepada para pengunjuk rasa agar dapat segera meninggalkan tempat untuk membubarkan diri kembali ke rumah masing-masing. Jadi sekali lagi tidak ada penggunaan senjata api. Kalau ada yang menyampaikan bahwa ditembak dan sebagainya, itu bukan ditembak dengan menggunakan peluru, tetapi yang dilontarkan itu adalah gas air mata. Oleh karena itu, dengan adanya pelontaran gas air mata ini tentu terjadi beberapa hal, terutama adalah berusaha masyarakat untuk menjauh, berusaha bahkan ada yang melakukan perlawanan juga dengan cara-cara, contohnya dengan alat-alat yang ada, dan tentunya ini menimbulkan suasana yang tentunya semakin bisa saja masyarakat itu dengan kondisi itu ada sedikit desak-desakan dan sebagainya, sehingga tentu kondisi ini beberapa saat alhamdulillah berhasil dikendalikan oleh petugas. Namun yang tidak diharapkan adalah terjadinya proses pembakaran kendaraan-kendaraan petugas. Jadi pembakaran petugas itu tercatat ada 3 kendaraan yang dibakar, dan selebihnya itu ada 18 itu rusak ya, dilempar batu dan sebagainya. Artinya dilakukan pengerusakan. Ini adalah kendaraan-kendaraan dinas negara yang dibeli oleh uang rakyat juga ya. Jadi ini bukan uang yang dibeli dari uang pribadi, tapi adalah uang rakyat Indonesia untuk membekali para petugas untuk berdinas. Beberapa hal yang dibakar adalah contohnya seperti ini ya. Ini adalah contoh-contoh pembakaran. Contoh-contoh yang dirusak ada kendaraan TNI juga ya. Ini jenis sedan ekstrail ya. Ini adalah yang di TKP ya, yang berhasil kita himpun ya. Kemudian juga kendaraan juga ini juga kena pelemparan. Kemudian ada juga tindakan-tindakan yang mengakibatkan luka-luka petugas kita itu. Anggota kita yang terluka ini ada 8 semua. Anggota Polri dan TNI. Ini contoh yang bagaimana dahsyatnya itu serangan-serangan dari para pengunjuk rasa yang anarkis itu ya. Ini juga tugas yang bagian wajahnya hampir hancur itu, wajahnya sebelah kanan ini yang diselamatkan oleh rekan-rekannya. Jadi ini sangat disayangkan sekali kegiatan-kegiatan ini berakhir dengan. Sedangkan ini adalah kendaraan angkutan pasukan yang juga dibakar oleh masyarakat. Jadi dari 21 kendaraan yang dirusak, 3 dibakar. Jadi 21 itu 3 dibakar. Termasuk dari kendaraan-kendaraan milik dari pejabat dari TNI juga yang dibakar. Inilah contoh-contoh hal-hal yang tentu sangat disayangkan dalam proses unjuk rasa yang tadinya inginnya damai, tapi ternyata dilaksanakan dengan cara-cara yang demikian. Pada kesempatan tadi malam juga ada saat ini yang masih diperiksa, yang kita duga terkait sebagai provokator. Jumlahnya ada 10 yang masih diperiksa hari ini. Jadi usianya ada yang 16 tahun, 38 tahun, 20 tahun, 21 tahun, 17 tahun, 25 tahun, 24 tahun. Mereka berlatar belakang dari orang-orang yang ada dari daerah ya, saya lihat. Jadi ada dari NTB ya. Jadi ada dari juga luar Jakarta, di berbagai daerah di Pulau Jawa yang sepertinya bisa jadi mereka adalah juga pendatang
yang bersama-sama hadir di tempat unjuk rasa kemarin. Jadi mereka masih diambil keterangan hari ini. Jadi masih keterangan, status hukumnya nanti dilihat 1x24 jam apakah ada unsur pidana kepada mereka atau tidak. Kita berterima kasih juga tentu di samping itu kepada seluruh alim ulama yang telah berusaha untuk meredam. Jadi kami lihat ada kelompok yang memang ingin damai. Tetapi inilah bukti bahwa ada kelompok yang ingin rusuh. Jadi kalau orang ingin damai itu tidak mungkin yang bersangkutan antara lain melakukan aksi-aksi seperti ini. Dan ini kan bajunya juga sudah kelihatan apakah ini kaitan dari kelompok-kelompok ulama atau tidak dan sebagainya. Ini bisa dilihat sendiri oleh publik. Mungkin rekan-rekan juga punya rekaman dari hasil pemantauan kemarin dan sebagainya. Jadi sekali lagi tidak ada tembakan yang diberikan oleh petugas, yang adalah pelontaran gas air mata. Ada yang memang dirawat di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, tercatat ada 160 itu karena kaitan masalah gas air mata. Gas air mata itu sangat sering, saya juga tidak kuat menahan itu ya, jadi wajar itu ya untuk dirawat, tetapi rawat jalan. Jadi, demikian juga dari anggota kepolisian, tidak kurang dari yang tadi luka-luka itu, total itu ada 100 ya, dirawat. Jadi ada 79 anggota, itu ada yang di luar rawat inap itu yang tadi saya sampaikan, ada rawat jalan ya. Kemudian juga di RSPAD ada 2 juga anggota kita. Kemudian juga dari TNI ada 5, dan ada petugas damkar juga ada 1. Sedangkan informasi adanya yang meninggal dunia, yang itu adalah meninggal dunia informasi dikarenakan sebelumnya telah merupakan penderita asma sakit ya. Itu di rumah sakit ya, di RSPAD. Nah, ini nanti sedang kita cari tahu ini bagaimana proses, di mana titik awalnya. Tetapi ini tercatat ya, memang benar ada 1 orang, tetapi itu di rumah sakit dikarenakan informasi sebelumnya adalah berkaitan dengan penyakit yang diderita sebelumnya. Kemudian berkaitan dengan situasi yang terjadi di luar Batang. Nah, di luar Batang itu, jadi setelah terjadi pembubaran di lokasi Jalan Merdeka Barat, kemudian berkembang aksi-aksi anarkis di luar Batang. Antara lain melakukan penjarahan, di mana penjarahan itu ada sebuah minimarket ya, ini Alfamart yang dijarah ya, dan mereka tidak bagian daripada pengunjuk rasa yang di Jalan Merdeka Barat atau di depan Monas atau di depan istana. Jadi ini di luar. Ini kita lihat murni kriminal. Jadi dari peristiwa ini hari ini masih diperiksa ada 15. Apakah nanti jadi tersangka semua, kita lihat hasil pemeriksaan. Jadi yang jelas ini murni kriminal, ingin memanfaatkan situasi dengan melakukan berusaha untuk penjara. Tapi untung satuan kita Polri dan TNI yang ada di sana berhasil meredam semua, tidak menjalar kemana-mana. Walaupun aksi mereka mengganggu, sangat mengganggu para pelintas jalan yang mereka ingin ganggu juga. Ada yang ingin berusaha merusak kendaraan yang lewat dan sebagainya. Tapi berhasil diselesaikan oleh petugas kita di sana. Jadi ini ada 15 yang saat ini status hukumnya menunggu 1x24 jam untuk didengar keterangan. Kemudian kita tahu bahwa dinamika yang terjadi di kantor DPR RI, kita tentu telah menjelaskan tidak dibenarkan untuk masyarakat bermalam di kantor DPR RI, dan alhamdulillah sudah ada pertemuan dengan unsur pimpinan. Tadi malam semua aspirasi sudah diterima, kami dengar itu sampai dini hari baru selesai, pukul 3:30, dan petugas kita di sana juga sama-sama menjaga. Dan kita terima kasih tadi malam setelah diterima oleh unsur pimpinan, antara lain ada Ketua MPR RI, ada unsur dari Komisi 3 DPR RI, yang artinya sudah menyerap informasi yang ingin mereka sampaikan. Termasuk juga di sana hadir adalah para kiai yang juga melaksanakan pertemuan dengan Bapak Wakil Presiden,
kami lihat tercatat juga ikut hadir di gedung DPR RI untuk menyampaikan bersama dengan perwakilan lainnya. Itu sudah diterima. Jadi proses penyampaian aspirasi tentunya sudah diberikan peluang-peluang. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada saluran yang dihalang-halangi. Semua berjalan. Cuma memang dalam proses unjuk rasa ini tentu dengan pelibatan masyarakat yang sedemikian besar, ini menjadi riskan dengan adanya agenda-agenda lain, tujuan-tujuan yang seperti tadi kami pertunjukkan, yang tentunya jauh dari sekedar ingin menyampaikan aspirasi, tapi yang ada adalah ingin melakukan aksi-aksi destruktif. Hal ini terus kita selalu wanti-wanti, bukan mengada-ada. Jadi dalam setiap momen unjuk rasa itu selalu ada hal-hal yang seperti ini. Jadi kepada semua lapisan masyarakat, apabila ada himbauan kepolisian, itu bukan berarti kita menuduh, menduga-duga, tapi semua kita berdasarkan pengalaman. Di era reformasi ini tentu kegiatan unjuk rasa ini adalah bagian dari hal yang lumrah dan biasa, dan itu sudah kita laksanakan dengan cara melakukan pengamanan. Jadi pendekatan pelayanan dalam pengawalan kegiatan unjuk rasa. Yang terpenting hak dan kewajiban warga masyarakat inilah yang harus kita jaga. Jadi jangan sampai menganggap bahwa kebebasan itu adalah bebas yang sebebas-bebasnya, bebas yang tanpa batas. Tentu tidak demikian makna daripada negara demokrasi itu. Demokrasi tetap mengindahkan nilai-nilai hukum, nilai-nilai adat budaya bangsa yang tentu harus kita perhatikan bersama. Yang tidak mungkin setiap orang itu dapat melakukan aksi tanpa memperhatikan nilai-nilai hukum, nilai-nilai moral dan etika yang tentunya ini bisa menjadi presiden buruk bagi peradaban bangsa kita. Itu rekan-rekan, kira-kira hari ini saya ajak Pak Awi juga dari Polda Metro Jaya biar kita satu suara ya. Artinya apa yang dijelaskan oleh Pak Awi nanti tidak lepas dari apa yang kita jelaskan kepada rekan-rekan. Jadi tentu kita berharap kepada masyarakat tetap tenang, aktivitas seperti biasa, normal. Kemudian kepada para mereka yang ingin berniat anarkis, destruktif, hentikan niat itu. Hentikan niat itu. Karena nanti tentu akan kembali, istilahnya itu akan terjadinya hal-hal yang tidak baik bagi pendidikan, bagi masyarakat kita. Upaya-upaya penyampaian aspirasi telah dilaksanakan, tinggal tentu bagaimana. Sama-sama silahkan dimonitor, dilihat proses hukum yang menjadi aspirasi warga masyarakat. Dalam hal itulah tentu kepolisian sekali lagi juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Tentara Nasional Indonesia, kepada Bapak Panglima TNI tentunya yang juga telah membantu ya pelaksanaan tugas kepolisian bersama juga dengan usul dari pemerintah daerah yang ada. Oleh karena itu tekad kita adalah bagaimana tetap menjaga nilai-nilai demokrasi berjalan, tetapi juga untuk hak-hak masyarakat. Upaya-upaya untuk menimbulkan, menyampaikan, menyalurkan aspirasi secara bermartabat ini bisa kita laksanakan, kita implementasikan dengan sebaik-baiknya di negara kita. Itu saja rekan-rekan hari ini yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mengenai jumlah penangkapan kemarin terkait unjuk rasa bisa diklarifikasi lebih lanjut. Kalau penangkapan yang berkaitan dengan provokator ya, terakhir ini yang tercatat 10, penjarahan itu 15. Jadi kalau yang 15 itu di luar Batang, penjaringan Jakarta Utara. Kalau provokator yang diamankan pada saat unjuk rasa itu adalah yang terjadi umumnya di Jalan Merdeka Barat. Gitu ya Pak ya? Pak, kalau yang dari luar Batang itu tadi sudah bisa dipastikan itu bukan dari kelompok demonstran dan itu berasal dari mana ya Pak? Bukan. Yang di luar Batang? Iya. Bukan, itu adalah mana? masyarakat. Sudah bisa Kita lihat adalah bagian dari masyarakat sekitar ya. Muara Baru, Muara Baru itu Kampung juga Pasir, kampung nelayan di sana, dan juga Batang. beberapa di antara mereka sedang Itu diinventarisir. penyerangannya sedang diperiksa juga. Ya mereka dengan sengaja ya melakukan upaya mengambil Penjarahan. barang-barang di dalam minimarket. Yang ini kan sudah kategorinya pencurian ya. Pak, kalau yang telah ditahan sebelumnya ini sekarang status hukumnya gimana? Yang di mana? Yang 10 orang
10 orang masih terperiksa ya, masih terperiksa. Jadi 1x24 jam dilihat nanti apakah ini bagian tindakan yang perbuatan melawan hukum atau tidak. Jadi kalau tidak nanti tetap akan dikembalikan kepada masyarakat. Kenapa? Ada yang buat Pak Ahok agar tidak keluar rumah atau buat keluarga gitu Pak? Normal saja, biasa saja. Tidak ada himbauan khusus. Ya. Pak Boy, yang bahas kan Presiden bilang ada yang menunggangi itu, apa ada permintaan Presiden ke Barreskrim terkait penyelidikan, adakah pihak-pihak politisi ataupun pejabat-pejabat atas yang menunggangi aksi kemarin? Itu bagian dari kegiatan-kegiatan deteksi dini dan intelijen yang dilaksanakan ya. Jadi tentu pasti aparat dapat mencermati hal itu melalui aktivitas kegiatan intelijen. Ya. Pak, berarti maksudnya dari Kompas TV, Pak, langkah dari Polri sendiri kepada pengunjuk rasa dan juga kepada pengunjuk rasa khususnya, langkah konkretnya akan ada apa lagi Pak dari Polri? Tidak ada apa. Yang ada adalah harapan-harapan Polri kalau berunjuk rasa ke depan itu baik-baiklah. Ya. Jangan melakukan hal itu, jangan melakukan hal-hal yang membahayakan masyarakat, apalagi membahayakan petugas seperti ini. Jadi janganlah melakukan itu lagi. Ya, sementara nanti proses pemeriksaan masih jalan ya, yang 10 orang ini. Saya belum bisa komentar dulu berkaitan dengan yang 10 ini, apakah nanti ada kaitan masalah hukum dengan yang lainnya, saya belum bisa pastikan. Saya harus menunggu dulu kaitan hasil pemeriksaan oleh proses Polda Metro Jaya. Tapi dengan pimpinan dari pengunjuk rasa akan ada komunikasi terkait dengan 10 orang yang diperiksa ini, apakah mereka memang bagian dari pengunjuk rasa atau bukan? Bisa saja, itu bisa saja dilaksanakan. Ya. Terkait dengan pemeriksaan, saya Maria dari CNN Indonesia. Pak, terkait dengan pemeriksaan kasus sendiri, apakah sampai saat ini, kan kemarin Buniani sudah diminta keterangan, statusnya sampai saat ini apa, kemudian adakah nanti satu pelapor, satu terperiksa, terlapor. Ya, kegiatan pemeriksaan Buniani di mana kasusnya ditangani oleh pihak Polda Metro Jaya, nanti bisa didalami lagi ya, tetapi yang jelas itu proses berjalan. Dalam Buniani sebagai terlapor ataupun Buniani dia melaporkan balik orang yang melaporkan dia. Jadi itu prosesnya masih berjalan, termasuk pemeriksaan juga beberapa ahli. Pak, kemarin kan Buniani juga sudah mengakui bahwa dia salah mentranskrip pernyataan dari Basuki Cahayapurnama. Adakah nanti kemudian pemeriksaan juga mengarah kepada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Buniani? Iya kan, Buniani dilaporkan sebagai terlapor. Itu berpotensi dia menjadi tersangka juga. Dengan upload yang dia lakukan, dengan penyebarluasan melalui Facebook dia, kemudian itu bisa menjadi sesuatu yang viral dan kemudian menjadi kemarahan publik. Kita hanya ingin melihat apakah di situ ada unsur pelanggaran hukum atau tidak. Itu saja oleh penyidik ya. Kita tidak melihat kemana-mana. Ya. Untuk kasus Pak Ahok sendiri ada berapa total saksi ahli dan siapa Saksi ahli seingat saya baru sudah ada 9 ya. Oh, saksi ahli sudah ada. Ya. Kemudian saksi yang biasa dalam hal ini sebagai saksi pelapor ya, itu ada 13 ya. Jadi kan laporan polisinya ada 11. Kemudian sudah ada penambahan saksi lain seperti misalkan dari Dinas Kominfo yang berkaitan dengan pengambilan gambar di Pulau Seribu itu sudah jelas menjadi saksi juga. Kemudian masyarakat dari Kepulauan Seribu yang hadir pada peristiwa itu juga diambil keterangan, antara lain adalah dari unsur-unsur pemerintah daerah di sana, itu juga sudah diambil keterangannya. Yang lainnya adalah para pelapor yang membuat laporan polisi, kita tahu ada 11, sehingga nanti dalam berikutnya fokus lebih kepada penambahan beberapa saksi ahli lagi, termasuk informasi Ketua Majelis Ulama pun informasi diharapkan bisa memberikan keterangan. Kalau tidak besok tuh hari Selasa itu diharapkan bisa ambil keterangan. Pak Boy, soal ini Pak, apa namanya yang tadi nyambung soal ada yang menunggangi. Tadi kan katanya di bagian intelijen sudah ada pendidikan itu, dan kedepannya apa sih yang akan dilakukan sama Polri untuk mengetahui apakah benar ada yang menunggangi atau tidak, dan pihak-pihak? Semuanya bagian yang dicermati, diselidiki. Semua peristiwa yang terjadi di negara ini dicermati, diselidiki oleh Polri. Diselidiki apa latar belakang dan sebagainya. Apakah ini
berdampak kepada gangguan keamanan, apakah ini berdampak kepada terganggunya kehidupan berbangsa dan bernegara, itu bagian yang diselidiki. Tidak ada lagi. Termasuk tokoh politik yang disebut sama Pak Jokowi. Saya tidak bisa mengelaborasi itu lebih dalam lagi. Itu bagian yang sedang diselidiki. Kenapa? 200. Estimasi antara 100 sampai 200 ribu. Pak Boy bisa nanya juga ke Pak Awi, ini kan pasca peristiwa kemarin, apakah ada pengamanan lebih ke Sampai saat Jakarta? masih ada daerah 26 titik. lain kan juga sempat Pak, Iya. depo itu apa ada pengamanan untuk daerah Jakarta dan Spam kota dan Masih berjalan. Pengamanan belum selesai. Dan kepolisian itu 1 kali 24 jam, 7 kali dalam seminggu, 7 hari, 30 hari dalam sebulan, 360 hari dalam 1 tahun bekerja terus, tidak pernah selesai mengamankan negeri ini. Ya. Pak, terkait dengan pemeriksaan kasus dugaan penistaan agama, nanti akan jika terlapor bagi sebagai saya pernah itu jadi tersangka, apakah itu berpengaruh terhadap pencalonannya sebagai rekan Pak? Saya belum bisa menjawab masalah itu. Kita ikuti proses yang berjalan dulu. Pak, soal komunikasi dengan pemerintah selanjutnya seperti apa Pak? Apakah pemerintah, khususnya Presiden ini menginstruksikan ada langkah-langkah khusus yang harus dilakukan Polri? Ya harus kita maintain lah situasi yang ada ini agar tetap kondusif, tetap aman, damai. Komunikasi kan terus terjalin. Sebelum unjuk rasa kita komunikasi, setelah unjuk rasa pun kita komunikasi. Kita komunikasi terus sama elemen masyarakat, tidak pernah putus komunikasi ya. Termasuk pemeriksa politisi yang juga menunggangi demo kemarin ya Pak? Belum ada hal-hal yang mengarah ke situ ya. Itu masih rumit untuk bisa saya katakan. Tapi yang jelas itu bagian dari kegiatan yang diselidiki. Pak Boy, Pak, masih terkait pernyataan Presiden Pak. Pertanyaan saya dua Pak. Pertama, apakah informasi intelijen bahwa ada aktor politik yang menunggangi aksi itu berasal dari Polri Pak? Maksudnya informasi itu berasal dari intelijen Polri Pak. Yang kedua, apakah ada permohonan demonstrasi di waktu-waktu mendatang Pak dari organisasi yang sama atau sejenis Pak? Yang kedua betul? Apakah ada permohonan untuk izin untuk demonstrasi seperti kemarin pada waktu mendatang? Belum ada lagi. Kemudian juga berkaitan dengan hal-hal yang diselidiki oleh Polri belum bisa kita jelaskan lebih lanjut ya. Dari sisi Polri itu apakah misalnya orang pejabat politik sebut nama orang itu sendiri merupakan semacam pelanggaran hukum? Klarifikasi. Hal-hal yang berkaitan dengan itu bisa menjadi suatu perbuatan pelanggaran hukum. Jadi hal-hal hasil dari penyelidikan, indikasi-indikasi ya, sesuatu yang menimbulkan suatu hal yang buruk berujung pada sebuah pelanggaran. Ya pemirsa, itulah tadi pernyataan dari Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Raffi Amar terkait dengan aksi damai yang dilakukan pada 4 November dan juga kerusuhan yang terjadi di Penjaringan Jakarta Utara.